Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi mawala amma ba'du. Jamaah Majelis Salim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan, umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Dan dengan pembacaan hadiah puji juga doa, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ahli kubur kita diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan yang paling utama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga pastinya untuk kita semua, terlebih lagi para dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya wajib, bahkan wajib ain. Apalagi alhamdulillah sekarang masih di bulan Sa'ban atau bulan Rowah, yang mana diantara keutamaannya sekurang-kurangnya ibadah kita khususnya ngaji itu dibalas 700 kali lipat ya. Dari itu mari kita kaji sebagai persiapan di bulan Ramadan, khususnya motivasi dalam berpuasa. Kita kaji keutamaan puasa, referensinya kitab Lubabul Hadis atau matan dari kitab Tangkil Kaul. Bahkan qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa amrin asrari. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu, bab as-salisa asaro, yang jadi sifat. Yang ke-13, asalisa 3, asaro 10, jadi 13. Fi fadilati somi, itu jadi khobar ya, menerangkan fadilah berpuasa atau puasa. Jadi di bab yang ke-13 dalam kitab Lubabul Hadis atau matan Tangkil Kaul, insyaallah akan menjelaskan tentang fadilah. Fadilah itu keutamaan berpuasa ya, khususnya puasa Ramadan. Walaupun kan kemarin puasa itu bukan aja Ramadan ya, yang wajib juga sampai 6. Ada juga puasa-puasa sunnah banyak dah ya, dan ada puasa yang makruh juga, bahkan yang haram ya. Ya nanti di sini ada nih ya, insyaallah di fikih. Nah, karena memang yang namanya puasa Ramadan khususnya itu wajib, pasti syarat dengan keuntungan-keuntungan atau keutamaan-keutamaan ya. Karena dalam agama, jangankan yang wajib, yang sunnah juga udah pasti dah banyak keuntungannya. Makanya jangan sepelekan walaupun sunnah, apalagi kalau sampai mengingkari, naudzubillah, itu bisa murtad ya. Nah, diantaranya keutamaan puasa, qala bersabda an-nabiyyu, Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berfirman Allah Ta'ala, as-saumu berpuasa li itu karenaku atau untukku ya.
Dan aku azi itu akan memberi balasan bihi dengan saum atau puasa ya. Jadi di antara keutamaan puasa ini hadis yang pertama ya. Dan insyaallah nanti ada 10 hadis karena memang dalam kitab Lubabul Hadis mah setiap babnya itu ada 10 hadis ya. Nah ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi di dalamnya adalah firman Allah Ta'ala yang lebih populer disebut namanya hadis kursi. Sebab di dalam Islam itu ada istilah Al-Quran, ada hadis kursi, ada hadis Nabi. Nah bedanya apa? Kalau Al-Quran mah lafadznya dari Allah, maknanya juga dari Allah, dan jadi mukjizat. Makanya nggak boleh sembarangan megang ya, kalau nggak suci mah ya. Bahkan bagi orang yang junub mah bacanya haram itu Al-Quran ya. Nah kalau hadis Nabi, kalau hadis kursi sama, lafadznya dari Allah, artinya juga dari Allah, tapi nggak jadi mukjizat. Nah makanya dia mah walaupun nggak punya wudhu ya, megang kumpulan hadis kursi nggak apa-apa. Dan punya junub juga ngebaca nggak masalah. Ya tapi nggak sopan aja gitu ya. Ya kita menyampaikan firman Allah walaupun bukannya Al-Quran gitu ya. Kalau dalam keadaan hadas, apalagi punya junub mah, ya kudunya mah baca hadis juga tuh. Bahkan kitab fikih juga. Itu kan punya wudu bagusnya mah ya. Ya suci kita. Apalagi ini firman Allah. Tapi dasarnya mah tadi itu nggak masalah hukum mah. Nah, karena memang dia mah nggak ada di Al-Quran. Walaupun sekali lagi firman lafaz dari Allah, makna dari Allah, tapi nggak ada di Al-Quran, ini nggak ada. Makanya botak sariawan nggak bakal ketemu nih ya, di Al-Quran. Nah, ini ya firman Allah berupa diskusi yang sebenarnya mah kelengkapan daripada hadis ini ya. Ya di sebelumnya itu ada setiap kebaikan itu dibalas 10 kali lipat sampai 700 ya. Kebaikan itu sekurang-kurangnya dibalas 10 sampai 700, bahkan Allah masih bisa melipat gandakan ya bagi yang dikehendaki. Tapi beda dengan puasa nih. Kalau puasa justru di situ tuh ya. As-saumu, puasa itu adalah untuk atau karenaku, firman Allah. Makanya akulah azi yang akan membalas bihi puasa tersebut. Nah ini artinya bisa jadi karena saking besarnya pahalanya, kalau memang itu bagus ya, sempurna puasanya, minimal berdasarkan ilmu gitu ya. Nah tapi bisa jadi juga sama sekali nggak ada pahalanya, bahkan kewajiban juga belum gugur. Ya bagaimana kita ngerjainnya, betul nggak gitu ya? Ya bahkan kan ada keterangan bahwa berapa banyak orang yang puasa hanya dapat lapar haus gitu kan ya, masih mending itu kewajiban gugur ya, walaupun hanya kebagian lapar haus doang gitu, masih gugur sekali lagi kalau berdasarkan ilmu. Yang sangat disayangkan, dia sama sekali puasanya juga nggak sah, dianggapnya mah
udah puasa aja dah. Ternyata begitu di akhirat nggak ada. Apa sebabnya? Karena tadi boro-boro ada pahalanya, saya juga kagak, akibat nggak didasari dengan ilmu. Tuh makanya kita bagus puasa, tapi harus didasari dengan ilmu. Sebab segala-galanya ya, kalau nggak didasar dengan ilmu, boro-boro istilahnya dapat pahala, sah juga kagak, kewajiban belum gugur itu. Ya, cuma sayangnya orang kadang-kadang ya, alhamdulillah sholat dipentingin di mana kapan juga, tapi giliran ngajinya aja ya, ilmunya aja, nah itu dia. Padahal mah ngaji ilmunya lebih penting daripada ibadahnya itu sendiri. Terbukti lah masalah sholat di malam Isra Mi'raj, padahal udah diwajibin tuh, udah diperintahkan, tapi ternyata subuh itu belum dikerjakan karena belum ada ilmunya. Itu johor baru ya dikerjakan karena udah ada ilmunya begitu. Jadi itu yang pertama ya, hadis tentang keutamaan puasa. Kemudian waqala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lisoimi, bagi orang yang berpuasa. Kalau mau dilogotin mah Jawa mah ya, lisoimi ku tetep kudu wong kang puasa, parhatani utawi dua kebagian gitu kan ada tuh ya. Iya. Bagi orang yang berpuasa, parhatani, ada dua kegembiraan. Ya prohu, dia maksudnya orang yang puasa ya, akan merasa gembira. Bihima, dengan keduanya, maksudnya dengan dua kegembiraan tuh. Makanya itu kalau mau dirujukin bihima kelawan parhatani gitu ya. Parhatun, yaitu gembira, inda iftarihi, ketika berbuka puasa. Wa parhatun, dan gembira inda liqa'i rabbihi, ketika bertemu dengan Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, keutamaan atau keuntungan puasa ya, tentunya bagi orang yang puasa ya, itu akan mendapatkan dua kegembiraan, dua kebahagiaan. Dan ini nggak bisa dimiliki oleh orang yang nggak puasa, walaupun dia gaya-gaya puasa gitu ya. Kan puasa mah gampang ditulatnya, gampang. Pura-pura puasa. Iya, pura-pura lemas aja, beludah aja ya. Udah sangkanya puasa itu ya. Iya. Padahal lo begitu sepi aja. Nah ini. Jadi hakikatnya bagi orang yang puasa mah ini pasti ya, ini akan mendapatkan dua kegembiraan yang istilahnya nggak bisa dimiliki oleh yang lainnya ya. Yang mana ia akan gembira, bahagia dengan dua kegembiraan ini, insya Allah baik di dunia maupun di akhirat ya. Jadi yang dua ini kebagi dua nih, ada yang di dunia dan di akhirat. Nah untuk yang di dunianya, parhatun, satu kegembiraan ketika berbuka, senang luar biasa ya, walaupun istilahnya bukanya nggak ada apa-apanya gitu. Asal istilahnya udah minum aja udah kayaknya beda tuh ya, perasaan tuh beda sama yang nggak puasa mah. Walaupun istilahnya dia kan sukanya nggak puasa juga ikut-ikutan gitu ya, atau giliran sahur atau ikut sahur gitu ya. Iya, ntar giliran aja di pasar malah lain lagi ya. Nah giliran pulang pura-pura lemas lagi tuh ya. Ikut buka ikut, tapi tetap aja kegembiraan nggak bakal didapetin. Ya itu mah udah rahasia, udah keuntungan bagi orang puasa ya. Dan ini memang pengertiannya bisa jadi setiap hari itu ya, bisa jadi ini pengertiannya ketika buka ini lebarannya tuh, itu dua hal bisa jadi ya.
bisa setiap hari tuh ketika buka khususnya. Bisa juga maksudnya buka di sini ketika lebaran. Tuh, orang lebaran kan tuh kalau yang umpamanya puasa mah perasaan gembira, senang gitu ya. Iya, itu walaupun istilahnya belum kau beli baju, belum istilahnya bebelian gitu ya. Beda. Tapi kalau yang nggak puasa walaupun udah beli ini, beli itu, tetap aja. Makanya orang kalau pengen gembira mah ya, gembira yang benar-benar nih, yang nggak bisa dibayar dengan materi ya, itu sebenarnya mah kudu rajin puasa tuh. Makanya di antaranya tuh ya, bahkan termasuk puasa yang paling utama, yang paling abdol itu puasanya Nabi Daud. Diakui nama Nabi juga. Apa sebabnya? Sebab dikala dia lagi puasa, di situ merasakan betapa nggak enaknya yang namanya lapar ya. Itu lapar. Apalagi kelaparan mah. Kalau lapar kan sebenarnya mah ada, cuma ditahan aja. Nah kalau kelaparan kan emang udah nggak ada. Tuh ya. Jadi itu dia bisa merasakan. Dan dikala nanti buka, dia bersyukur. Alhamdulillah. Gitu tuh, senang tuh ya gitu ya. Tuh. Iya. Bahkan kalau di sini mah seandainya dia puasa tiap hari juga, ya selagi di selain hari-hari yang haram itu nggak masalah ya, karena tadi memang mendapat kebahagiaan yang tersendiri gitu ya, yaitu di dunianya. Kemudian yang kedua, ini kegembiraan di akhiratnya ya, adalah ketika berjumpa dengan Tuhannya. Ya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang puasa makan gembira nih, luar biasa. Apa sebabnya? Jadi dia udah pede karena udah menjalankan perintah Allah, khususnya puasa. Ya kan logikanya gini ya. Kalau ada orang bawahan nih, karyawan, dia disuruh atau ditugaskan oleh atasan untuk mengerjakan sesuatu. Kalau dia sudah kerjakan, apalagi dengan baik ya, itu ketika ketemu dengan atasan, dia berani, pede ya. Bahkan udah tinggal nungguin hadiahnya aja gitu ya. Benar nggak? Beda dengan orang yang ngejalanin, yang belum ngerjain gitu. Itu boro-boro ngarepin hadiah, surprise ya. Ya bahkan ketemu juga takut ya. Aduh, bagaimana ntar kalau ditanya ini itu, kalau ntar dimarahin, apalagi dipecat mah gitu kan. Tuh. Makanya ini orang yang puasa juga karena memang dia sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ketika bertemu dengan Tuhannya juga di akhirat, dia siap bahkan gembira. Itu tuh ya. Yang kedua tuh keuntungan orang yang puasa. Kemudian waqala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khulufu pamissaimi. Yakin, kalau bahasa Jawanya mah yakti utawi ambune cangkem wong kang puasa gitu. Kalau Jawanya mah. Iya, yakin bau bahamnya. Sebenarnya sini pam ini mulut ya. Orang yang berpuasa, atyabu itu lebih harum indallahi, di sisi Allah, min rihil miski, daripada harumnya minyak kasturi, minyak misik. Tuh, jadi yang ketiga nih, keutamaan atau keuntungan orang yang puasa, ternyata kalau menurut Allah mah ya, ini menurut Allah, itu bau mulutnya juga lebih baik daripada minyak yang paling bagus, minyak misik. Ya ini menurut Allah. Kalau jangan gara-gara gitu, wah asal ketemu orang aja jangan, itu namanya zolim ya. Ya makanya nih di dalam puasa ini aturannya gini. Kalau
nyusur atau nyiwak ya, sama lah dengan nyikat nggak pakai odol gitu ya. Itu batasannya boleh juga sampai johor. Itu kalau nyikat nggak pakai odol. Kalau pakai odol mah udah subuh juga makruh. Ya karena karena udah ada rasa. Makanya tuh kalau menyikat tuh ya, jadi sebelumnya ajan subuh tuh imsak masih boleh masih ya. Ada ya. Itu udah tuh nyikat bersih-bersih ya. Jadi kesononya biar udah nggak itu lagi. Coba kalau kesono makan kita kalau nggak pakai odol mah nggak betah ya. Nah, pakai odol kan makruh. Jadi kalau nggak pakai odol mah sama dengan siwak statusnya, itu masih tetap sunnah tapi batas johor. Nah kan katanya kalau udah johor mah bau. Karena kan sebab bau mulut itu satu karena memang nggak makan-makan, keduanya itu karena memang nggak ngomong-ngomong. Itu diantara gitu ya. Nah kenapa di situ dimakruhin? Kudunya makan. Kalau logika kita mah, justru itu waktunya keadaan kita itu udah berubah gitu ya. Mulutnya bau. Mestinya kan nyikat di situ, bahkan pakai odol. Tapi dimakruhin di situ. Apa sebabnya? Ini dia. Ternyata tuh ya, bau mulutnya orang yang puasa mah, kalau menurut Allah mah itu bakalannya ya nanti di akhirat jadi saksi nih. Ini bakal nanti di akhirat itu bakalan ini. Banyak orang rajin puasa mah di akhirat nanti ya napasnya itu wangi. Gitu ya. Ini di akhirat, jangan di dunia. Di dunia mah 2 orang kesiksa ya. Kekelepan. Apalagi malamnya itu sahur pakai jengkol ya. Ampun ya. Nah, gitu. Itulah. Luar biasa ya. Keuntungan puasa. Nah, baru 3 hadis ya. Kalau nanti berlanjut, mudah-mudahan termotivasi untuk puasa pastinya dengan benar dan ikhlas ya. Selanjutnya kajian fikih ya. Ini juga menyangkut tentang puasa, tapi ini mah di fikih mah aturannya gitu ya. Jadi hadis motivasinya, fikih mah aturannya gitu. Supaya tadi sah, mudah-mudahan diterima begitu ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jamaah majelis salim hadirin Allah, untuk fikihnya kajian puasa pada kesempatan ini tentang fardu atau rukun-rukun puasa ya. Nah, karena pada pengajian sebelumnya kan masalah syarat-syarat wajib muda ya. Sekarang fardu atau rukun puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraidus shaumi. Bermula fardu puasa arba'atu asya'a, itu 4 perkara. Tuh, jadi fardu atau rukun sama ya. Jadi fardu rukun sama aja. Dalam sholat, puasa sama nih, kecuali haji nanti beda tuh. Ada basal wajib, ada basal rukun. Kalau di bab haji mah ya beda. Kalau di sholat khususnya puasa nih sama aja, rukun fardu itu juga. Artinya apa? Fardu atau rukun itu di mana puasa tergantung kepada fardu atau rukun ini. Artinya kalau ketika puasa ada nih ya fardu atau rukun puasa, insya Allah sah. Gitu ya. Kesononya masalah ikhlas, masalah diterima enggaknya, berpahala enggaknya, bagaimana ikhlas enggaknya gitu ya. Yang jelas udah sah, udah ngegurun kewajiban. Tapi kalau nggak ada nih salah satunya, atau nggak sah. Makanya kudu tahu kalau bicara udah nggak sama, boro-boro diterima, pahala juga kagak, kewajiban juga belum gugur ya. Itu. Nah jadi ini yang 4 harus ada nih ketika puasa.
dan tentunya harus tahu ya. Nah, mana diantaranya an-niyatu, satu niat. Tuh, jadi yang pertama fardu atau rukun puasa yang harus ada ketika puasa dan tahu itu adalah niat. Ingat, niat mah yang di hati ya. Kalau yang kita baca mah tuh itu mah sunnah, nggak baca niat mah gitu, supaya mudah masuk ke hati gitu. Dan makanya tuh di samping dibaca tuh niat, baiknya mah diartiin gitu, jangan Arab doang, kan kita nggak ngerti ya. Enggak, itu bagus seperti habis Arabnya punya nawa itu soma godin anade padisari Ramadan, itu ada yang na, ada yang ni ya, yang benarnya meni nah juga sah aja sih gitu ya. Iya, nah juga sah aja, cuma kalau menurut nahu itu salah gitu ya. Iya, iya, tapi sekali lagi sah aja walaupun nah juga. Emang yang nggak mantak itu nggak ketahuan salah benernya Ramadan aja udah ya. Nah itu sama Gordon anade padisar Ramadan gitu aja lah. Ya udah nggak ada nak, udah nggak ada ni gitu ya. Bingung itu apa sih katanya nata nih? Ih puku gitu aja. Nggak apa-apa deh ya. Sebenarnya mau nak mau ni sah saja. Gitu ya, nggak merubah arti. Cuma kalau menurut nahu ya yang benar itu ni gitu ya. Karena idopat kepada hazihi. Memang Ramadan itu isim ghair munsharif yang nggak boleh ditanwin, dan ketika jernya dia pakai patah gitu ya. Itu kalau nggak ada idopat ataupun nggak ada alif lam. Di sini memang alif lam nggak ada, tapi ada idopat, khususnya dia diidopatakan, disandarkan kepada hazihi, makanya dibacanya Ramadhani gitu ya. Tuh, jadi kudu tahu juga namanya tuh. Nah itu ya. Jadi habis itu tuh itu artinya juga. Jadi itu baca bareng lagi. Niat saya puasa esok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala gitu tuh. Di dalam hati. Dibaca lagi Bu, tapi baru dimasukin ke hati. Gitu ya. Kan jadi mulut baca, hati nggak ngerti, ngasupin gitu ya, kan enak karena udah karti. Tapi kalau buruk nah itu sama kun ada pada sehari Ramadan nih banyak gitu ya, kan nggak tahu artinya gitu. Jadi sekali lagi habis baca Arabnya tuh tuntun juga tuh artinya. Iya kudunya mah tuh. Iya kalau di saya mah itu artinya dibaca lagi ya gitu. Banyak habis nawa itu sama godin anadai padisari Ramadhani haji sanatil ta'ala. Ini saya menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini ya Allah Ta'ala gitu. Ya ini saya puasa esok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini kan Allah Ta'ala gitu. Nah itu ya niat tuh di hati. Nah karena yang namanya puasa Ramadan ini hukumnya wajib, maka wajib juga nih satu harus diinepin. Iya, jadi diinepin maksudnya mah kudu malam niatnya. Ya. Malam itu dari maghrib nyampe subuh. Iya. Pokoknya dia habis maghrib, habis buka niat. Ya habis tarawih niat lagi, nggak apa-apa, berkali-kali juga nggak masalah. Begitu habis sahur takut rumahnya udah rusak apa bahasanya ya. Iya, niat lagi nggak apa-apa, bagus ya. Berkali-kali juga niat mah. Nggak masalah, nggak rusak gitu ya. Iya. Iya. Nah, itu kalau puasa wajib ya. Nah, kalau puasa sunnah mah boleh emang siang juga. Pagi juga tuh udah subuh juga, bahkan siang, asal dia mas syaratnya satu belum johor, keduanya belum makanan. Tuh puasa sunnah. Pokoknya pagi-pagi nih umpamanya mau sarapan nggak ada itu ya. Nah belum johor tapinya, nah udah. Rasulullah juga begitu kan, kalau nanya ke istrinya, oh ya Isa
kira-kira nih ada makanan apa? Nggak ada bang. Ya udah kita puasa gitu. Nggak malah ribut. Nggak, ngapain aja kali mah? Nggak masak ya. Nggak terus gitu. Nah, tapi belum juga kalau udah Johor mah walaupun istilahnya belum makan apa-apa nggak boleh juga. Itu kalau puasa sunnah ya. Sedangkan kalau puasa wajib mah tetap itu kudu malam ya. Dan ini ingat nih, setiap hari pastinya ya, untuk setiap hari. Jadi niat menurut mazhab Syafi'i mah nih, ini puasa Ramadan itu kalau sebulan itu tiap hari, nggak bisa, nggak boleh. Umpamanya niat puasanya disekaligusin sebulanin, gitu ya. Itu kudu tiap malam. Pokoknya besok puasa niat, besok lagi niat lagi tuh. Nggak cukup. Umpamanya lah sebulanin. Itu sekali kalau mazhab Syafi'i. Nah beda dengan mazhab yang lain ya. Ada tuh yang nggak bolehin, istilahnya niatnya sebulanin. Sebulanan gitu. Iya, niat saya puasa sebulan Ramadan gitu Pak ya. Itu ada, tapi mazhab Syafi'i tetap enggak boleh. Ya kita kan ini mazhab Syafi'i, jadi kudu tiap malam. Tapi ya supaya jadi antisipasi takut lupa nanti nih suatu saat ya. Itu baiknya malam pertama mah niatnya 2. Yang tiap malamnya ongko, yang sebulanan ongko. Tujuannya apa? Kalau nanti sewaktu-waktu ada yang lupa tuh, itu yang niat sebulan bisa ngehandle. Gitu. Tapi kalau dia yang malam pertama nggak niat yang sebulanan, suatu ketika dalam sebulan itu ya lupa nggak niat, itu hari itu tuh Din nggak boleh makan. Puasa nggak sah puasa. Karena kan kudu niat malam ya. Tapi hari itu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Wajib kayak orang puasa. Wajib kayak orang puasa. Dapat pahala karena wajib ya, perintah agama. Tapi karena nggak satu hari itu ya. Tapi jangan mentongan nggak sah. Lah nggak sah ini makan aja, minum aja, nggak boleh. Jadi wajib, tujuannya ngehargain orang yang puasa. Nah, nanti di bulan Syawal wajib dikodok. Tuh, kan serba salah ya. Tuh, makanya tuh kalau kita diantisipasi dia malam pertama dengan niat yang sebulanan tuh, itu semuanya sewaktu-waktu lupa, itu insya Allah dianggap udah sah aja gitu ya, nggak kudu kodok gitu tujuannya. Itu. Nah jadi itu yang pertama tuh niat. Ya kayak jadi syaratnya apa niatnya juga kudu di malam hari ya kilapnya. Nah yang kedua di dalam niat ini juga masih mencakup niat ya. Itu kalau puasa wajib mah kudu ditentukan. Ya seperti Ramadan ditentukan disebut tuh. Karena apa? Kan puasa mah tadi ya ada yang wajib ada yang sunnah ya. Puasa wajib juga kan macam-macam, bukan Ramadan aja. Kan udah dijelasin ya, ada 6 kalau nggak salah puasa wajib itu. 1 Ramadan, kedua qada Ramadan, ketiga najar, keempatnya umpamanya kalau nggak salah kifarat sumpah, kelimanya dam haji ya. Kalau dia nggak bisa ngebayarkan itu iniannya pakai puasa. Yang kelimanya kan itu kifarat hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Parah itu sampai 2 bulan berturut-turut ya. Nah itu kan beda-beda, makanya kudu ditentukan tuh Ramadan. Nah pokoknya mah yang paling sempurna itu ya sebagaimana yang kita baca selama ini ya, kita niatkan selama ini setiap bulan Ramadan itu tadi ya, nawaitu soma godin an adai padi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala gitu kan ya. Ya artinya niat saya puasa esok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini kan Allah Ta'ala gitu. Nah itu yang pertama rukun atau fardu puasa. Nah yang kedua wal imsaku itu situ.
Dan 2, menahan anil ukli dari makan, wasurbi dan minum. Jadi yang kedua nih, rukun atau padu puasa yang harus ada dan tahu pastinya ya, itu kudu nahan. Artinya jangan makan, jangan minum, walaupun sedikit. Ya, itu tetap kalau pengen sama jangan. Pertahankan pokoknya mah. Nah, jadi kalau memang itu mah harus benar-benar ya. Kecuali kalau lupa. Kalau lupa mah itu rezeki ya. Banyak juga istilahnya. Lagi mah rezeki itu mah ya. Ya biasanya hari pertama tuh ya. Suka dianggapnya karena sebelumnya nggak biasa puasa, hari pertama ya. Lupa lagi mau diajak. Itu rezeki. Iya. Itu jadi kalau kelupaan mah banyak juga nggak batal, rezeki lah gitu ya. Tapi kalau udah ingatnya, udah janganlah tanggung dosa ya. Ya emang kalau yang mantap mah tuh ya begitu, kalau makan mau makan, udah minum, udah ngopi din ya. Ya bahkan udah ngerokok, udah apa gitu ya, baru ingat, lagi puasa, atau mantap itu ya. Iya. Yang ini yang sangat disayangkan itu tuh lagi sedang makan, sudah keseretannya ingat. Serba salah itu. Mau dilanjutin, nggak boleh, nggak dilanjutin keseretan bagaimana dia ya. Itu ada solusinya ya. Ya tinggal dia loncat-loncat aja, hilang keseretan mah ya. Iya, loncat-loncat. Saya tuh kalau di Kobong itu kan makan biasanya barang tuh ya, mau di daun, mau di rampan kan gitu. Kalau umpamanya keseretan, kita tunda, istilahnya kita ini dulu nyariin air minum, atau ketinggalan din balik lagi udah habis ya. Balik, pokoknya udah nggak ada toleransi, pokoknya mah pokoknya dia kabur udah gugur. Solusinya gimana tuh? Ancok-ancok kan beres ya. Iya, loncat. Coba dah kalau keseretan ya, kita loncat ya gitu ya. Itu kan jadi kalau kayak logikanya kayak kita ngituin beras tuh gabah itu ya di karung itu kan ya. Kan kalau itu kan suka ini ya, begitu din kan masak gitu ya. Ya begitu. Itu begitu. Iya. Iya. Keseretan gitu. Oh. Jadi itu ya. Kalau begitu lagi. Kesel kan, ketutupan aja. Oh, kurang minum biasanya. Iya, sebulan. Oh, sebulan. Oh. Oh, gitu ya. Ya emang kadang-kadang saya juga begitu ya, tapi nggak terus sampai sebulan lah, sewaktu-waktu aja. Kadang-kadang itu kalau anak kecil katanya kalau kali cecak lu kan ditaruhin di coba tere gede ya. Terus dulu mah kan suka kadang-kadang ditaruhin daun di sininya nih ya. Ya gitu. Apa aja itu pokoknya mau pandan mau apa ya. Iya. Tapi kayaknya mau jadi itu juga, walaupun itu tujuan apa ya? Jadi rupanya kalau diludahin ini adem. Jadi bisa menetralisir gitu ya. Gitu tuh. Sebenarnya mah. Gitu ya. Daun diludah gitu. Nah gitu ya. Jadi kalau memang lupa mah banyak juga nggak masalah makan minum ya. Ya bahkan ngendok nasi udah kenyang. Hari siang udah puasa gitu, astagfirullah. Nikmat tuh. Iya. Nah terus kemudian wal jimai ya. Nah di sini kenapa bukan pakai al imsaku ya, tapi wal jimai. Iya. Karena di sini matubnya walaupun posisinya ketiga, tapi diatapkan kepada aril ukli, maksudnya mah nahan gitu ya. Nahan dari jima gitu ya. Bukan berarti rukun puasa kalau pengen sah jima atau justru bahaya. Jadi maksudnya di sini nahan. Ya. Artinya menghindari daripada jimat yang ketiganya, wal jimai, dan ketiga jima maksudnya menahan, menghindari daripada jima gitu maksudnya ya.
Ini kalau kita matanya gitu. Kalau sarannya mah ada imsak, makanya itu Eropnya dia mah bukan pakai jima'u, tapi pakai jima'i ya. Karena asalnya mah lengkapnya mah wal imsaku anil jima gitu. Sama tadi anil ukli gitu ya. Yang jelas gitu tuh. Jadi yang ketiga, padu rukun puasa yang harus ada dan tahu kalau pengen saya itu harus menghindari daripada jima, hubungan suami istri gitu ya. Nah ini pasti di siang hari. Kalau malam nggak apa-apa ya. Jangan kayak sahabat dulu waktu awal-awal puasa diwajibkan itu ya di Ramadan ya. Itu pada apa namanya hubungan malam juga kagak. Tapi tetap aja ada yang nggak tahan ya. Begitu bisik-bisik nanya, Rasul bagaimana ini? Malam saya sempat juga gitu nggak tahan gitu ya. Nah itu turun ayat yang itu tuh yang kalau malam mah nggak apa-apa gitu ya artinya. Ini nggak boleh ini siang. Dan ini pun kalau memang sengaja ya nggak boleh juga. Gitu, bahkan kalau memang dia istilahnya sengaja mah itu bukan aja ngebatalin puasa ya, sampai ada kiparat itu yang puasa 2 bulan berturut-turut itu. Walaupun lengkapnya walaupun lengkapnya mah ya itu ada 3. Dia tertib 1 memerdekakan budak, kan nggak ada budak sekarang mah ya. Keduanya puasa 2 bulan berturut-turut kalau kuat, kalau enggak yaitu memberi makan 60 fakir miskin, 1 orangnya 1 liter. Gitu kan lumayan juga ya, gara-gara sehari itu ya. Ketahuan sekarang mau beras harganya berapa ya? Waduh, iya, udah seliter kali yang standar 15.000 aja udah berapa itu ya? Iya, tuh 60 liter coba. Nah, iya apa nih itu? Kayaknya, ya. Kalau sengaja, bagaimana kalau lupa? Ya, sebenarnya kalau lupa mah enggak masalah. Tapi piraku ya. Iya. Kalau makan mah minum, lupa wajar karena sendirian kan. Atau hubungan suami istri makan berdua, piraku lupa semua gitu ya. Nah itu dia masalahnya. Iya. Iya. Makanya tuh kalau yang orang nikah pengantin baru ya di bulan Ramadan khawatir itu ya. Kemudian tungguinnya dulu sawal lah gitu ya. Iya khawatir dong namanya kan pengantin baru gitu. Jadi itu yang ketiga. Kemudian wa ta'amudil qai. Nah ini sama nih. Eropnya ta'amudi bukan ta'amudu ya. Ini juga sama maksudnya. Walaupun tadi artinya ada 4 sengaja muntah. Tuh, maksudnya adalah jadi menahan juga ya dari sengaja muntah tuh. Jadi kalau pengen sah puasa nih. Tuh ya. Jadi ini yang harus ada dan artinya dia harus nahan tuh ketika puasa juga tahu ya bahwa itu termasuk fardu atau rukun puasa. Itu harus hindari yang namanya muntah dengan sengaja tuh. Nah, bagaimana kalau itu bisa membatalkan ya dan nanti bisa mewajibkan qada? Bagaimana kalau umpamanya nggak sengaja nih muntahnya? Kalau nggak sengaja emang nggak apa-apa, tetap sah. Iya. Nah, contohnya gimana nih sengaja emang nggak kayak begini nih? Kan penyebab muntah itu bisa jadi dia nih ya, dia nyolok-nyolok tenggorokan tuh. Itu bisa jadi tuh. Ya bahkan di dalam riwayat ya Sayyidina Abu Bakar itu saking apiknya dia pernah dapat makanan dari salah satu bujangnya lah. Di makanannya tadinya nah bang dibilangin bahwa itu dari hasil yang gak jelas itu ya. Itu karena saking hati-hatinya supaya keluar apa gimana nih. Itu tenggorokannya dicolok-colok. Bener muntah keluar. Abis tuh ya. Tuh ya Sayyidina Abu Bakar yang di dalam aja dikeluarin. Sekarang yang di luar juga pokoknya asal jadi aja gitu ya. Nauzubillah ya. Nah jadi itu sengaja tuh dicolok-colok. Termasuk ini nih.
dia biasanya jangankan istilahnya ke Jakarta, ke Tangerang lah, ke kampung Melayu itu kalau naik mobil kayak Mabuk. bukan mabuk muntah. Kalau mabuk mah beda. Nggak jadi masalah itu. Enggak, jadi muntah. Puyeng doang mah ya. Ini muntah. Beda mabuk, beda muntah ya. Jadi jangankan istilahnya ke Jakarta, ke Tangerang, kampung Melayu muntah. Ini mama dia lagi puasa malah ke Tangerang bahkan ke Jakarta Tanah Abang belanja. Atau bukan muntah lagi tuh mah. Ya. Nah, itu namanya sengaja. Gitu ya. Tapi kalau umpamanya gini dia nyolok tenggorokan kagak ya. Iya, terus dia biasanya mah istilahnya jangankan istilahnya ke kampung Melayu, ke Tangerang, ke Jakarta juga nggak muntah. Ini mah nyampe ke kampung Melayu aja naik mobil muntah. Nah, itu mah nggak sengaja ya. Nggak sengaja itu mah. Jadi tetap sah itu mau puasa gitu ya. Nah, makanya tuh kalau bulan Ramadan malah wayanya lah kita siang mah jangan kemana-mana dulu. Ini mah kadang-kadang kan ibu-ibu mau tahu sendiri. Ya giliran aja Ramadan terutama tuh mau lebaran teh udah pada ke pasar. Iya, ini mah alasan. Kalau biasa katanya lah, mabok lah makan aja. Baik ya. Jadi kalau ada duit udah dari sekarang belanja gitu ya. Ya tapi sekarang mah ada sih pasar kaget, malam kurang puas. Ya pakai. Jadi dari kualitasnya gitu ya, terbatas, nggak kayak di toko-toko besar gitu ya. Ya online bahkan gitu ya. Nah gitu tuh, hati-hati tuh. Tapi kalau puyeng doang nggak apa-apa. Nggak apa-apa puyeng mah. Jadi yang mantek di sini muntah ini, gitu. Muntah ibaratnya muntah sengaja. Iya sengaja jadi colok-colok bisa jadi tuh. Atau tadi jangankan isinya ke Jakarta ya, ke Tangerang juga mabok. Ini ke Jakarta tuh. Aja gitu, itu parah ya. Kalau ke kampung Melayu emang dia mabok mobil. Iya. Terus pas naik mobilnya mah tuh puyeng doang ya. Pas udah turun ke rumah. Iya. Itu biasanya sama aja batal itu sebabnya kan. Iya, nggak sengaja iya. Iya. Iya gitu ya. Nah itulah mungkin tentang fardu atau rukun-rukun puasa yang harus ada dan tahu ya ketika puasa pastinya. Insya Allah nanti tentang hal-hal yang membatalkan puasa lah sedikit-sedikit aja lah, yang penting paham manfaat ya untuk bekal ibadah puasa khusus di bulan Ramadan, sehingga insya Allah puasa kita itu sah, jadi pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup demikian sekian, mudah-mudahan manfaat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.